Ciri-ciri dari lembaga kuasi yudisial, Bu Suci. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah menerima, memeriksa perkara, mendengarkan para pihak, dan memberikan produk hukum putusan. Nah, ini adalah ciri-ciri yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki dalam bukunya Putih Hitam Peradilan Khusus. Dulu cuma rekomendasi, sekarang jadi putusan yang wajib ditindaklanjuti. Halo Sobat Bawaslu, balik lagi nih di podcast Kode Basel, Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Bangka Selatan. Podcast kali ini akan membahas hal-hal yang lumayan berat nih, tapi dengan cara yang santai dan juga bermakna. Karena ngobrol santai, demokrasi terjaga. Untuk topik kali ini, mengenai Bawaslu sebagai lembaga kuasi yudisial administrasi, dan ini nggak lepas dari pembahasan putusan MK nomor 104 PUU 23 2025. Di sini bareng sama aku Sucitri Pratiwi dan tentunya bersama narasumber kita Pak Sabihis. Halo Pak Sabihis. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak, udah siap belum untuk bincang-bincang ngobrol santai tentang Bawaslu sebagai lembaga kuasi yudisial administrasi? Insya Allah siap bersama Bu Suci. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, Pak, sebenarnya kuasi yudisial itu maksudnya apa sih? Biar sobat-sobat Bawaslu di luar sana bisa pada tahu nih. Pertama kita definisikan dulu bahwa kuasi yudisial ini adalah kuasi ini semi, artinya yudisial ini peradilan. Jadi secara definisi kuasi yudisial ini adalah lembaga semi peradilan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bukunya Profesor Jimli Asidiki, di dalam bukunya Putih Hitam Peradilan Khusus, itu dijelaskan bahwa ciri-ciri dari lembaga kuasi yudisial, Bu Suci. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah menerima, memeriksa perkara, mendengarkan para pihak, dan memberikan produk hukum putusan. Nah, ini adalah ciri-ciri yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki dalam bukunya Putih Hitam Peradilan Khusus. Oke, berarti Pak sebenarnya perubahan paling mendasar dari putusan MK 104 2025 ini apa sih? Nah, ini menarik ya, karena ini sangat baru sekali putusan ini ya. Putusan ini bahwa di dalam penyelenggaraan pilkada ya, ada yang namanya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini berkaitan dengan pelanggaran bertata cara, prosedur, dan mekanisme. Dan KPU sebagai penyelenggara pemilu sekaligus penyelenggara tahapan yang tentunya sebagai objek dari pengawasan Bawaslu ya. Nah, ini diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus. Nah, padahal Bawaslu itu ya, kalau di dalam pemilunya Bawaslu yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus, tetapi di pilkadanya justru KPU yang diberi wewenang untuk memutus. Nah, ini bertentangan dengan asas hukum, yakni asas nemo judex in cassatione, artinya tidak boleh seorang pun menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Ini Bu Suci, jadi perbedaannya yang dulunya produk hukumnya rekomendasi ya, dari putusan MK 104 ini produk hukumnya Bawaslu itu putusan. Nah, ini sangat berbeda. Itu perbedaannya, Bu Suci. Jadi simpelnya tuh gini ya Pak ya. Dulu tuh Bawaslu itu menyarankan, tetapi sekarang itu Bawaslu memutuskan gitu ya Pak? Ya, betul Bu Suci. Nah, ini secara hukumnya pun berbeda kekuatannya. Kekuatan eksekutorialnya berbeda. Artinya kalau dia putusan ini wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara tahapan pemilu. Nah, tetapi kalau rekomendasi ya,
rekomendasi ini kan tidak mengikat ya, karena wewenangnya untuk memeriksa dan memutusnya ada di KPU. Nah, sehingga tidak kuat ini. Maka Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah menguji pasal ini bahwa memang bertentangan ya dengan asas nemo judex in causa sua, artinya tidak boleh seseorang menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Nah, masuk nih Pak ke pembahasan praktiknya ya Pak ya. Kalau KPU tidak menjalankan putusan dari Bawaslu tuh, konsekuensinya tuh apa sih? Nah, ini menarik ya. Kalau seandainya KPU tidak menjalankan putusan ya, ini ada di dalam pasal 464 ya, kalau di Undang-Undang Pemilunya, bahwa Bawaslu bisa mengadukannya kepada DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini berkaitan dengan etik karena tidak menjalankan putusan. Gitu Bu Suci. Oke. Nah, kalau untuk ini ya Pak ya, apakah berpotensi terjadi konflik nih Pak antara Bawaslu dan juga KPU? Sebetulnya kalau berbicara konflik ya, itu sejak pilkada kemarin ya. Ini kita lihat misalnya fakta kasusnya ya. Kita lihat misalnya di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Tali Abu ya, bahwa Bawaslu itu telah melakukan rekomendasi ya, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU ya, sehingga singkat ceritanya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi membenarkan rekomendasi dari Bawaslu sehingga terjadi PSU ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ya, bahwa antara KPU dan Bawaslu ini memang harus ada check and balances ya, harus ada saling mengawasi ya. Nah, begitu Bu Suci. Oke. Berarti kalau kita lihat lebih luas nih Pak, apakah putusan ini benar-benar menyelesaikan masalah klasik penegak hukum pilkada? Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya dan menurut Mahkamah Konstitusi ya, tentu ini sangat menyelesaikan masalah klasik yang selama ini terjadi ya antara KPU dan Bawaslu. Nah, tetapi dengan putusan MK 104 tahun 2025 ini ya, ini adalah bagian dari menyelesaikan masalah ya, mengharmonisasikan undang-undang tentunya antara pemilu dan pilkada. Karena di dalam putusan lain, putusan 85 tahun 2022, bahwa Mahkamah Konstitusi itu telah menegaskan antara rezim pemilu dan pilkada itu sama mekanismenya, tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan pilkada. Oke, berarti ini bukan cuma sekedar perubahan istilah aja ya Pak ya, tapi juga perubahan kita, cara melihat kita Bawaslu itu dalam sistem demokrasi. Dari yang dulunya hanya memberikan rekomendasi, sekarang menjadi lembaga yang bisa mengambil keputusan yang mengikat secara hukum. Baik, terima kasih Pak Sabihis atas masukannya, semua penjelasannya untuk teman-teman Bawaslu luar sana. Jadi teman-teman jadi lebih tahu nih Bawaslu itu sekarang seperti apa dan bagaimana. Sobat Demokrasi, sekarang kalian udah pada tahu nih bahwa Bawaslu punya peran yang jauh lebih kuat dari yang selama ini kita kira. Jadi jangan cuma paham, tapi juga harus ikut demokrasi. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa nih teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel Bawaslu Bangka Selatan, karena kedepannya kami bakal masih banyak memberikan informasi yang lebih informatif lagi buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, ngobrol santai demokrasi terjaga. Bye bye, sampai jumpa.